Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rohimah dengan NIM 28921700013 Prodi Manajemen. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmaini SEMM. Video ini dibuat sebagai tugas akhir ujian semester. Judul pembahasan kali ini yaitu tentang bentuk globalisasi ekonomi dan pengaruhnya ke perekonomian Indonesia. Pengertian globalisasi ekonomi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara harfiah dapat diartikan sebagai proses suatu hal jadi mendunia. Hal di sini dapat berupa teknologi, pemikiran, informasi, dan gaya hidup masyarakat. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian dari globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi yaitu fenomena terjadinya pembauran ekonomi serta munculnya ketergantungan ekonomi antar bangsa, baik di level lokal, regional, bahkan nasional, melalui pergerakan yang intensif dari produk teknologi, barang, jasa, dan modal adalah definisi dari globalisasi ekonomi. Jadi, dalam bahasa yang lebih sederhananya yaitu globalisasi ekonomi menempatkan dunia menjadi suatu kesatuan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Ciri khas dari globalisasi ekonomi yang pertama yaitu teknologi berkembang demikian pesat, bahkan melintas ruang dan waktu. Yang kedua yaitu masalah global yang menyedot perhatian seluruh dunia pun meningkat intensitasnya. Yang ketiga, munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi. Lalu yang keempat, terjadinya interaksi yang bersifat kultural. Selanjutnya yaitu bentuk nyata globalisasi ekonomi. Di sini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Negara yang dipilih pun biasanya adalah negara yang memiliki tarif upah rendah. Selain itu, tarif biaya masuk yang diberlakukan oleh negara tersebut juga murah. Selanjutnya, infrastruktur di negara tersebut memadai untuk melakukan produksi. Dan yang terakhir yaitu iklim usaha di negara tujuan juga kondusif untuk aktivitas produksi perusahaan tersebut. Kemudian, poin yang kedua yaitu globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Poin ketiga yaitu globalisasi tenaga kerja. Fenomena globalisasi ini yang belakangan marak menjadi bahan perbincangan di negara ini, baik di dunia maya maupun secara kopi darat. Maksudnya adalah adanya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Tenaga kerja yang digunakan juga sesuai dengan tingkatannya. Namun sayangnya, hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memakai jasa SDM yang sudah berpengalaman secara internasional. Sementara mayoritas tenaga dari negara berkembang atau negara tempat produksi hanya akan digunakan untuk menjadi buruh dengan pekerjaan kasar saja. Poin yang selanjutnya yaitu globalisasi jaringan informasi. Fenomena borderless world tampak nyata pada globalisasi jaringan informasi ini. Masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan murah mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi.
Lalu poin yang terakhir yaitu globalisasi perdagangan. Fenomena ini menjadi pamungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Di sini ada dampak positif globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan yang mayoritasnya adalah negara berkembang. Yang kedua yaitu membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Lalu dampak positif yang ketiga yaitu mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh. Pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional juga menjadi dampak positif dari globalisasi ekonomi. Peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan dunia. Selanjutnya, ada meningkatnya pendapatan negara-negara berkembang akibat perdagangan global pada gilirannya mampu membuat pendapatan per kapita turut meningkat di skala global. Globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di satu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatnya variasi ini juga berakibat terpenuhinya kebutuhan dari penduduk di satu negara. Globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Setelah kita membahas dampak positif dari globalisasi ekonomi, sekarang kita bahas dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama ada menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Yang kedua, mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tak stabil dan sensitif terhadap bermacam peristiwa. Poin ketiga yaitu menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dengan negara maju. Kesenjangan pendapatan ternyata tidak hanya terjadi antar negara. Kesenjangan tersebut juga dapat terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari globalisasi. Wilayah perkotaan biasanya mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibanding pedesaan karena memiliki akses yang juga lebih besar terhadap perdagangan global. Ketimpangan ini menjadi resiko yang tak bisa dihindari, meskipun di sisi lain, globalisasi memberikan dampak nyata terhadap ekonomi secara keseluruhan. Globalisasi ekonomi mengakibatkan menurunnya level keamanan dalam pekerjaan. Hal ini merupakan dampak dari makin luasnya lingkup pasar, sehingga keamanan saat bertransaksi atau menjalankan pekerjaan menjadi sulit untuk dipastikan. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yang dapat dirasakan di negeri ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan, juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Selain itu, ada pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi, yaitu industri nasional yang makin syarat persaingan mengakibatkan rusaknya kenyamanan di kalangan masyarakat. Di samping itu, globalisasi ekonomi menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat. Mereka berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya, banyak pasar tradisional yang kini lebih sepi. Setelah kita memahami dampak dan contoh bukti nyata dari globalisasi, lalu adakah pengaruhnya terhadap Indonesia? Jawabannya tentu saja ada. Pengaruh yang paling besar dapat dilihat dari ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Berkat globalisasi ekonomi, Indonesia dapat menjual produk dalam negeri ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus 2019, tercatat nilai ekspor Indonesia Agustus 2019 mencapai 14,28 miliar US dollar.
perdagangan yang mendunia juga membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan barang yang sayangnya belum tersedia di Indonesia melalui kegiatan impor. Masih berdasarkan data BPS pada Agustus 2019 tercatat nilai impor Indonesia Agustus 2019 mencapai 14,20 miliar US dollar. Dari segi investasi, penanaman modal asing mulai berkembang di Indonesia. Dilansir dari Kata Data, pada Oktober 2019 terdapat investasi asing di Indonesia mencapai 105 triliun US dollar. Singapura menjadi penanam modal terbesar mencapai 1,9 miliar US dollar atau sekitar 27,1% dari total penanaman modal asing. Semua kegiatan ekspor dan impor tersebut melibatkan banyak masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan individu. Sementara dari faktor tenaga kerja, sudah banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam berbagai macam sektor. Masyarakat pun harus bekerja lebih giat agar tak kalah kualitas dengan tenaga kerja negara asing. Jadi, globalisasi ekonomi benar-benar berpengaruh besar di Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.